Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yaitu laporan praktikum pengukuran potensial membran. Kami beranggotakan ada 6, yaitu yang pertama saya Anissa Dewi Mutianova, yang kedua Diana Swalutfia, yang ketiga ada Fatihah Brilian Virus Shiva, yang keempat ada Kania Saliko Kirpalani, yang kelima ada Nagita Fitria Desiana, dan yang terakhir ada Rifka Salma Alfiana. Baik, langsung saja bab 1, yaitu pendahuluan. Pengukuran potensial membran dari dasar teori yaitu mekanisme lalu lintas membran dibedakan menjadi dua, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeable dan tidak membutuhkan energi, misalnya difusi dan osmosis. Sedangkan transfer aktif merupakan pergerakan zat melintasi membran semi-permeable yang membutuhkan energi dalam bentuk ATP akibat adanya gerakan yang melawan gradient konsentrasi, misalnya transfer natrium-kalium, eksositosis, dan endositosis. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan dan penyebarannya seimbang. Difusi merupakan proses fisik yang dapat diamati dengan beberapa tiap molekul. Pada proses difusi, molekul yang berukuran besar dapat melewati membran sel tanpa bantuan protein pembawa, sedangkan pada proses difusi terfasilitasi membutuhkan bantuan protein pembawa. Alasan yang benar yaitu pada proses difusi molekul yang berukuran kecil dapat melewati membran sel tanpa bantuan protein pembawa, sedangkan proses difusi terfasilitasi membutuhkan bantuan protein pembawa. Kecepatan molekul dalam proses difusi dapat menyebabkan kecepatan difusi tersebut menjadi tinggi ataupun rendah. Salah satu bagian difusi adalah osmosis, yaitu perpindahan air dari larutan yang mempunyai konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Osmosis adalah perpindahan ion atau molekul dari zat kerapatan rendah ke kerapatan tinggi melalui suatu membran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dia. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang potensial membran. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang perilaku pada potensial membran, istirahat, potensial aksi, dan potensial berjenjang. Yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan tahapan polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. A yaitu potensial membran. Potensial membran adalah beda potensial elektrik antara dinding sebelah luar dan sebelah dalam dari suatu membran sel yang berkisar dari sekitar 50 hingga minus 200 milivolt. Tanda minus menunjukkan bahwa di dalam sel sifatnya negatif dibandingkan dengan yang di luar. Semua sel memiliki tegangan melintasi membran plasmanya, di mana tegangan ialah energi potensial listrik perpisahan muatan yang berlawanan. Potensial membran bertindak seperti baterai suatu sumber energi yang mempengaruhi lalu lintas semua substansi bermuatan yang melintasi membran. Karena di dalam sel itu negatif dibandingkan dengan yang di luar, maka potensial membran yang mendukung transportasi kation di dalam sel dan anion di luar sel. Dengan begitu, dua gaya menggerakkan difusi ion melintasi suatu membran, yaitu gaya kimiawi dan gaya listrik. Kedua gaya yang bekerja pada suatu ion ini disebut dengan gradien elektron kimiawi. Perubahan lingkungan dapat mempengaruhi potensial membran dan sel itu sendiri. Pada sel sekarang
terjadi pada otot dan syaraf, dan pada saat itu potensial dalam keadaan istirahat. Namun, jika terjadi pada potensial, maka menimbulkan potensial aksi dan potensial berjenjang yang ditimbulkan karena adanya depolarisasi, polarisasi, dan hiperpolarisasi. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kania. Baik, selanjutnya potensial membran istirahat. Semua aktivitas saraf dimulai dengan perubahan potensial membran istirahat yang bersifat sementara dan terlokalisasi. Potensial membran istirahat terjadi karena adanya bendungan dari ion negatif di sitosol di dalam membran dan ion positif cairan ekstraseluler di luar dari membran. Perbedaan dari kelistrikan di bagian luar atau di dalam dapat diukur dengan memastikan ujung mikroelektroda ke dalam sel. Sedangkan untuk pengukurannya diletakkan di luar dari sel elektroda, yaitu suatu alat yang dapat mengkonduksikan aliran listrik dengan mengukur melalui mikroelektroda dan melihat di referensi elektroda yang sudah terhubung, maka diketahui neuron membran potensial istirahatnya yaitu subvariasi antara min 40 sampai dengan minus 90 milivolt. Tanda minus di sini mengindikasikan bahwa di dalam sel saraf lebih negatif dibanding di luar sel saraf. Hal ini dikatakan karena sel terpolarisasi, jadi sel saraf kita terpolarisasi pada minus 70 milivolt. Sedangkan untuk sel tubuh kita sendiri potensial membran istirahatnya yaitu plus 5 volt sampai minus 100 milivolt. Faktor yang menyebabkan negatifnya di dalam neuron yaitu karena distribusi yang tidak merata dari inkation maupun antara cairan ekstraseluler dan sitosol. Hal ini terjadi karena di dalam membran plasma terdapat banyak ion kalium yang lebih mudah untuk keluar dari sel karena banyaknya kanal bocor kalium dibandingkan kanal bocor natrium. Sehingga kalium dapat berdifusi menuruni gradien konsentrasi untuk keluar dari sel. Selain itu, ion negatif atau anion yang ada di dalam sel tidak dapat meninggalkan sel. Secara konvensional, potensial membran istirahat dapat didefinisikan sebagai nilai dasar tegangan transmembran yang relatif stabil dalam sel hewan dan tumbuhan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Selanjutnya ada potensial aksi. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel relatif terhadap potensial istirahat membran. Potensial aksi atau impuls saraf adalah depolarisasi membran neuron yang cepat dan singkat. Potensial aksi sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara intraseluler dan ekstraseluler. Pembangkitan potensial aksi selalu menghasilkan amplitudo perubahan voltase yang sama untuk setiap neuron tertentu. Frekuensi potensial aksi bervariasi terhadap identitas stimulus. Pada saat aksi dimulai seluruh akson, maka suatu gelembung depolarisasi akan memperbanyak rentetan potensial aksi ke ujung akson. Ketika suatu saluran ion tertentu terbuka, maka akan terjadi perpindahan ion menuruni gradien konsentrasinya. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Akibatnya, meningkatnya jumlah natrium di dalam sel, sedangkan jumlah kalium tetap. Maka terjadi perubahan potensial listrik membran, di mana potensial listrik intraseluler. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ketika. Potensi berjenjang. Potensi berjenjang merupakan perubahan potensial membran yang tidak melewati potensial ambang dan sifatnya jika semakin kuat pemicu akan semakin kuat potensial berjenjang yang dihasilkan. Sifat dari potensial berjenjang adalah dekremental, menurun stimulasinya
semakin jauh jaraknya. Potensial berjenjang berupa lokal pot membran yang terjadi dalam berbagai tingkat kekuatan terjadi akibat adanya depolarisasi oleh sel membran yang menyebabkan potensial pada sedikit menjauhi potensial normal atau saat membran istirahat di mana perubahan tersebut tidak melebihi ambang potensial aksi. Selanjutnya ada tahapan polarisasi, depolarisasi, repolarisasi, dan hiperpolarisasi. Polarisasi mengacu pada perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar membran sel. Dalam keadaan diam, bagian dalam sel bermuatan negatif dibandingkan dengan bagian luar. Yang kedua ada depolarisasi. Depolarisasi terjadi ketika muatan listrik di dalam sel menjadi kurang negatif atau bahkan positif dibandingkan dengan di luar. Hal ini biasanya disebabkan oleh masuknya ion bermuatan positif, seperti ion natrium ke dalam sel. Yang ketiga ada repolarisasi. Repolarisasi adalah proses memulihkan keadaan polarisasi asli sel setelah depolarisasi. Proses ini melibatkan pergerakan ion, seperti ion kalium, keluar dari sel untuk membangun kembali muatan negatif di dalam sel. Hiperpolarisasi. Hiperpolarisasi terjadi ketika muatan listrik di dalam sel menjadi lebih negatif daripada kondisi istirahat. Hal ini biasanya disebabkan oleh keluarnya ion bermuatan positif seperti ion kalium atau masuknya ion bermuatan negatif seperti ion klorida keluar dari sel. Hiperpolarisasi membuat sel lebih kecil kemungkinannya untuk menghasilkan potensial aksi. Selanjutnya, penutup. Selanjutnya kesimpulan. Dalam sistem saraf terdapat neuron yang saling terhubung. Neuron berfungsi mengirimkan informasi ke otak dan membawa respon otak ke sistem organ. Neuron berkomunikasi melalui sinyal listrik yang memiliki pergerakan ion bermuatan natrium dan kalium. Sinyal listrik elektrokimia yaitu distribusi ion yang tidak merata menyebabkan ion dapat bergerak. Gradien elektrokimia yang terukur disebut dengan potensial membran. Semua sel di dalam tubuh memiliki potensial membran istirahat dan dapat bervariasi tergantung komposisi cairan intraseluler dan ekstraseluler. Potensial membran merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran. Proses yang berperan pada potensial membran yaitu difusi dan transfer aktif. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di dalam membran sel. Potensial aksi ditimbulkan karena adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Tahapan potensial aksi yaitu 1. Tahap istirahat, 2. Depolarisasi, 3. Repolarisasi, dan keempat, hiperpolarisasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.